Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Ada skenario pengeroyokan Ganjar Pranowo untuk Pilpres tahun 2024. Hal ini terkait dengan deklarasi Partai Golkar dan Partai PAN ke Prabowo kemarin hari Minggu 13 Agustus 2023. Nah, skenario pengeroyokan Ganjar Pranowo itu dengan menggalang koalisi parpol yang gemuk itu kan sangat rentan juga. Tapi Pilpres beda dengan pemilihan legislatif atau pilkada. Karena apa? Untuk Pilpres itu yang paling utama adalah tokohnya sendiri, capresnya sendiri, bukan koalisi parpol. Hal ini kan kita mengingatkan tahun 2014 ya, Pilpres saat itu Pak Jokowi dikeroyok dengan 6 parpol besar ya, yang termasuk di dalamnya yaitu Gerindra, Golkar, dan PAN. Namun Jokowi tetap menjadi pemenang Pilpres tahun 2024. Untuk tahun 2000, maaf, untuk Pak Jokowi menang di tahun 2014. Untuk tahun 2024 kita akan tetap membendung kembalinya kekuatan Orde Baru dan dinasti Cendana serta pelaku kejahatan HAM masa lalu. Sementara penggalangan kekuatan parpol tersebut hanya bisa memungkinkan melalui fulus dan janji-janji bagi-bagi jabatan itu. Survei-survei yang objektif ya menempatkan Ganjar Pranowo mendapat dukungan kuat ya di akar rumput. Maka itu untuk golongan Cendana, oligarki segala macam itu menakutkan, sehingga dia harus membuat manuver-manuver yang ya semacam kayak pengeroyokan seperti itu ya. Tapi Ganjar walaupun dikeroyok ya, itu kan yang mengeroyok cuma elit-elit ya, yang istilahnya tidak di akar rumput. Sementara Ganjar dipilih oleh rakyat di akar rumput. Sehingga sampai saat ini Ganjar di mana-mana ada deklarasi secara alami, tidak dibiayai, tidak apa. Jadi melihat kondisi seperti ini ya, kita yang waras atau yang ingin Indonesia tetap berjalan dengan relnya, kita harus support itu Ganjar karena beliaunya mau dikeroyok. Nah, melihat komunikasi antara pihak Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan ya, dengan parpol-parpol tersebut ya, khususnya Golkar dan PAN, kita cek saja kronologinya ya. Pada tanggal 3 Juni, pengurus DPP PAN diterima Ibu Mega, Mbak Puan, dan Ganjar di kantor DPP PD Perjuangan. Melihat kondisi pertemuan itu terlihat PAN sangat diistimewakan ya. Dan Ganjar Pranowo juga bertemu dengan Ketua Golkar, Erlangga Hartarto, tanggal 17 Juli, meskipun Ganjar datang sebagai Gubernur Jawa Tengah, Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian. Kemudian giliran Mbak Puan yang mendatangi rumah Pak Erlangga Hartarto pada tanggal 28 Juli. Waktu itu Erlangga Hartarto memberikan buket bunga politik berwarna kuning dan merah. Menurut Erlangga itu sudah sepakat untuk membentuk tim teknis, artinya pihak Ganjar dan PDI Perjuangan sudah terbuka, bahkan sangat aktif menjalin relasi dan komunikasi dengan parpol-parpol dan semua kalangan kekuatan politik ya untuk kemenangan Ganjar tahun 2024. Meskipun selalu ada framing dan tuduhan bahwa Ganjar dan PD Perjuangan itu arogan, sombong, tertutup. Tapi faktanya semua akses sudah dibuka untuk pertemuan dan pembicaraan. Namun saya sendiri mendengar informasi adanya persyaratan
persyaratan yang bisa terjebak di dalam koalisi dagang sapi, yang syarat dengan kepentingan-kepentingan, sedangkan Ganjar dan PD Perjuangan ingin membangun kerjasama antar partai yang berasaskan pada kepentingan rakyat. Nah ini ingat ya, saya ulangi lagi, PDI Perjuangan dan Ganjar bekerja sama atas asas kepentingan rakyat yang tetap teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan dengan menekan siapa cawapresnya, berapa jatah menterinya, ya berbagi-bagi jabatan, dan lain sebagainya, berorientasi pada kepentingan kekuasaan. Ya, tapi selama belum ada pendaftaran resmi capres dan cawapres, maka koalisi parpol itu ya sebenarnya masih sangat cair dan situasional. Belum ada koalisi yang solid, karena semuanya bisa dilihat dari akrobatik untuk mengirim pesan dan kesan ya. Jadi koalisi yang ada sekarang nantinya bisa bubar dan terbentuk koalisi baru seperti halnya Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Yang saat itu Golkar, P3, dan PAN ternyata bubar. Jadi yang P3 ke PDI, Golkar, PAN ke Pak Prabowo. Itulah rentetan-rentetan yang kita sebagai rakyat harus ikut mengamati, mana yang betul-betul ingin memajukan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Di sisi lain, elit-elit politik itu kepentingan masing-masing golongan dan pribadinya. Nah, jadi kita sebagai punya hak atau mandat yang akan diberikan harus hati-hati. Harus kita cermati. Hanya memilih tanpa kita lihat yang dampaknya sangat fatal. 5 tahun itu waktu yang cukup panjang. Dan kita korbankan negara kita. Bagaimana peninggalan untuk anak cucu kita kalau kita sembarangan memilih calon presiden. Ini saat dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah sesuai dengan rel, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, akan memakmurkan rakyat dengan adil dan sejahtera. Maka dari itu, yang sudah benar ini mari kita jaga dengan syarat memilih calon presiden yang betul-betul memikirkan rakyat. Tidak lain Ganjar Pranowo. Terima kasih. Merdeka.